Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ismaniar, dokter muda stase ilmu penyakit dalam, akan menjelaskan tentang pemeriksaan visi abdomen. Assalamualaikum adik, perkenalkan saya Dr. Dea, saya dokter yang bertugas di klinik hari ini. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan visi abdomen atau perut untuk mengetahui adanya kelainan sesuai dengan anamnesis yang telah kita lakukan tadi. Mungkin akan timbul rasa ketidaknyamanan nantinya karena saya akan meraba, mengetuk, dan mendengarkan menggunakan alat stetoskop. Tapi adik tidak perlu khawatir, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Bagaimana adik? Bisa kita mulai? Kemudian menyuruh pasien untuk membuka pakaian atasnya. Kemudian saya sebagai pemeriksa berdiri sebelah kanan pasien, mempersiapkan alat dan mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Yang pertama, kita melakukan inspeksi. Di sini pada penampilan umum pasien tampak tenang, tidak gelisah, tidak tampak menahan rasa sakit dan tidak pucat. Kemudian pada kulit di sini tidak tampak adanya iterus. Pada ekstremitas atas dan bawah di sini tidak tampak adanya otot-otot kecil atau atrofi pada otot, tidak tampak adanya spider-angioma. Kemudian pada kuku di sini kita menilai apakah ada lunula melebar atau tidak. Kemudian warna kulit di sini normal dan tidak tampak adanya edem pada ekstremitas bagian bawah. Kemudian pada wajah di sini tidak tampak mata cekung, kemudian sklera tidak iterik, dan kemudian tidak tampak adanya telangiektasis atau pelebaran pembuluh darah lainnya pada wajah. Pada abdomen di sini pada bentuk perut simetris, tidak tampak adanya pembesaran organ setempat pada abdomen. Kemudian pada keadaan dinding perut atau permukaan perut di sini tidak tampak sikatris de alba, kulit perut juga tidak menguning, tidak tampak kapuk medusa ataupun pelebaran vena lainnya pada abdomen. Kemudian pada gerakan dinding perut sini tidak tampak gerakan peristaltik usus, kemudian dinding perut tidak tegang atau tidak bergerak dan tidak tampak adanya Darmstadtform. Kemudian pada pulsasi atau denyutan pada dinding abdomen di sini pada keadaan dinding perut pada daerah epigastrium di sini tidak tampak adanya pulsasi atau denyutan yang berlebihan pada dinding abdomen. Kemudian melakukan pemeriksaan auskultasi abdomen dengan menggunakan alat stetoskop. Di sini tujuannya untuk menilai suara peristaltik usus. Kemudian kita dengarkan suara peristaltik usus ini kurang lebih selama 1-2 menit. Dan sini kita nilai suara peristaltik ususnya apakah normal, apakah meningkat ataupun melemah. Nah, kemudian di sini juga sekalian kita mendengarkan bising pembuluh darah, baik itu murmur sistolik ataupun murmur diastolik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan perkusi abdomen dengan tujuan untuk menentukan penyebab distensi abdomen, pembesaran organ, adanya udara bebas ataupun cairan bebas pada rongga abdomen. Nah, di sini kita melakukan perkusi pada seluruh regio abdomen. Suara yang dihasilkan normalnya adalah suara timpani. Di sini pada kuadran kanan atas itu ada hati, maka suara yang dihasilkan adalah peka. Dan kemudian kita menilai apakah ada suara lain yang dihasilkan, misalnya kayak peka ataupun redup ataupun ada suara yang sangat timpani. Kemudian kita melakukan pemeriksaan asitasis ini. Yang pertama pemeriksaan undulasi untuk menilai apakah ada cairan bebas pada rongga abdomen. Di sini kita melakukan pengetukan pada sisi lateral dari abdomen dan kemudian di sini kita merasakan adanya gelombang yang dihasilkan dari pengetukan yang kita lakukan. Kemudian melakukan pemeriksaan shifting loudness untuk menilai perpindahan cairan bebas rongga abdomen oleh perubahan posisi. Di sini kita melakukan pengetukan dari umbilikus ke arah lateral hingga terjadi perubahan suara dari timpani ke redup atau peka. Kemudian menyuruh pasien untuk memalingkan badan ke arah kontralateral dan kita ketuk kembali apakah ada perubahan suara. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan palpasi. Di sini menyuruh pasien untuk menegukkan kakinya sebelum melakukan palpasi. Dan kemudian kita melakukan palpasi, kita nilai keadaan dinding perut apakah ada tegang atau distensi abdomen. Dan kemudian kita melakukan pemeriksaan nyeri tekan. Kita tekan pada rongga abdomen, kita nilai apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita tentukan juga apakah ada nyeri alih, kemudian lokasi dari nyerinya tersebut, dan apakah ada tahanan atau defans. Kemudian menilai ada atau tidaknya benjolan atau massa di rongga abdomen. Jika ada, maka kita tentukan lokasi, ukuran, pinggir, atau bentuk, kemudian konsistensi dan mobilisasinya. Setelah melakukan pemeriksaan, di sini pasien memakai pakaiannya kembali, kemudian memberitahukan hasil pemeriksaan dan follow up. Baik adik, pemeriksaan kita sudah selesai. Di sini tidak ditemukan adanya kelainan pada perut adik. Mungkin nanti jika ada keluhan yang sama atau rasa sakit lagi, adik bisa kembali kepada saya untuk kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada yang ingin adik tanyakan? Ya tidak, terima kasih adik. Kemudian membereskan alat dan mencuci tangan kembali setelah melakukan pemeriksaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.